Dialah sebaik-baik pemurah. Dia memberikan sebelum diminta, dan dia memberi melebihi dari apa yang diharapkan. Dia menghargai setiap amalan yang sedikit dan dia mengembangkannya. Dia mengampuni seluruh dosa dan kesalahan, menyembunyikan segala aib sekalipun aib-aib itu banyak. Dia mencintai orang-orang yang menangis dan menghibah kepadanya. Siapa yang tidak memohon dan meminta kepadanya, dia akan murka kepadanya. Dia menutupi aib dan dosa kesalahan hambanya di saat hamba itu sendiri tidak mau menutupi kesalahan dirinya. Dia merahmati dan menyayangi mereka sementara mereka sendiri tidak mau menyayangi dirinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sebenar-benar hadis, sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itulah dia yang namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Dia Ulami min Khutabil Jawami, beliau berkata, kaum muslimin bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu dalam seluruh nama-nama dan sifatnya, dan tidak ada yang semisal dengan Allah SWT dalam nama-nama dan takdirnya. Dialah Allah yang diilahkan oleh seluruh hati dengan cinta dan pengagungan. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kasih sayangnya kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka tidak ada satupun nikmat yang ada padamu kecuali itu karena pengaruh dari kasih sayangnya, dan tidak ada satupun siksa yang dihindarkan darimu itu kecuali karena pengaruh dari kasih dan sayangnya. Dia juga bernama Al-Quddus, yang berarti yang maha suci dari segala aib dan kekurangan. Dia telah menciptakan langit beserta seluruh yang ada padanya, berupa galaksi dan bintang-bintang, matahari dan bulan, bintang yang demikian banyaknya tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, dia juga menciptakan bumi beserta seluruh apa yang ada padanya, berupa lautan, daratan, pepohonan, makanan-makanan, dan manfaat-manfaat. Semua Allah SWT ciptakan. Antara langit dan bumi beserta seluruh isinya, Allah SWT menciptakan semua itu dalam 6 hari sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya, sementara dia tidak ditimpa keletihan maupun kelesuan. Saudara kaum muslimin, di antara nama Allah SWT adalah Al-Qawiyyul Qahhar. Tidak ada satupun makhluknya itu kecuali berada di bawah paksaan dan kekuasaannya. Tidak ada seorang pun yang pemilik keagungan kecuali pasti berada di bawah keagungan dan kekuasaannya. Saudara kaum muslimin, Allah telah menetapkan bahwasanya seluruh yang bernyawa pasti akan mati.
Tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah ini, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia mukmin ataupun kafir, orang yang bertakwa ataupun penjahat sekalipun. Saudara kaum muslimin, Allah telah menetapkan keselamatan dan kemuliaan itu hanya dengan mentaati Allah, mengikuti jalan Rasulullah SAW. Maka begitu orang mencari kejayaan dan kesuksesan dengan pangkat dan jabatan, dengan pengaruh, dengan kekayaan, Allah pasti akan hinakan mereka. Saudara kaum muslimin, di antara nama-nama Allah SWT adalah Al-Alim, yang mengetahui seluruh rahasia dan sesuatu yang lebih tersembunyi dari itu. Dia mengetahui semua apa yang ada di daratan dan seluruh apa yang ada di lautan. Tidak ada satupun dedaunan yang berjatuhan, tidak ada selembar daun pun yang berjatuhan kecuali diketahui olehnya. Dia mengetahui seluruh biji-bijian yang terpendam di dalam kegelapan bumi, baik yang kering maupun yang basah, kecuali semuanya itu telah dituliskan olehnya di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Saudara kaum muslimin, tidak ada seorang pun wanita yang hamil, tidak pula melahirkan, kecuali diketahui olehnya. Dia mengetahui setiap bisikan jiwa manusia yang dibisikkan di dalam dirinya sebelum orang itu mengucapkannya. Saudara kaum muslimin, dia mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang berada di luar pengetahuan Tuhanmu, walaupun dia sebesar biji sawi, baik yang kering maupun yang basah, di langit ataupun yang bumi, ataupun apalagi yang lebih besar daripada itu. Di antara nama-nama Allah SWT adalah Al-Aliyul A'la, yang bermakna yang maha tinggi zatnya, yang berada di atas arsy-Nya yang maha tinggi, dan yang maha tinggi pula sifatnya. Tidak ada satupun makhluknya yang bisa menyerupainya. Di antara nama-nama Allah SWT adalah Al-Jabbar, yang berarti yang berkuasa, yang maha mampu menguatkan kembali semua yang patah dan yang lemah, serta menghukum yang kuat dengan kekuatan yang maha dahsyat. Di antara nama Allah adalah Al-Ghafur, yang mengampuni semua dosa dan kesalahan, sekalipun dosa itu besar, menutupi segala aib dan kekurangan, sekalipun aib itu banyak. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya bena Adam, innaka ma da'atani wa rajatani ghafartu laka ala ma kana minka. Wahai anak manusia, wahai anak Adam, selama engkau meminta ampun kepadaku, berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, law balagat dzunubuka anana as-samai summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu membumbung setinggi langit, namun engkau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dirimu. Ya bena Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang berjumpa denganku, itu engkau mati dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi ini, sepenuh bumi ini, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti aku akan datang kepadamu membawa ampunan sebesar bumi pula. Saudara kaum muslimin, di antara nama-nama Allah SWT adalah Al-Khallaqul Qadir, yang dia menahan dengan kekuasaannya, dia menahan langit ini supaya tidak meluncur, dan dia menahan langit supaya tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan seizin dan sekehendaknya. Tahukah kita saudara kaum muslimin, tidak ada satu bangunan pun kecuali pasti dia membutuhkan penopang atau tiang. Langit dengan ketebalannya yang disebutkan dalam hadis, setiap langit, jarak satu langit dengan langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Tebal setiap langit itu 500 tahun perjalanan. Saudara kaum muslimin, dengan kekuasaannya Allah menahan benda-benda raksasa yang besar ini sehingga tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan kehendak Allah SWT. Saudara kaum muslimin, apakah dengan ini kita memiliki Tuhan sesembahan yang demikian maha kuasa itu tidak mampu menghilangkan berbagai macam masalah kita? Masalahnya kita ini sedang berada di dunia ujian untuk Allah melihat seberapa besar iman kita kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Dia tidak pernah menciptakan suatu pun yang sia-sia, dan tidak pernah mensyariatkan suatu ibadah untuk bersendagura dan bermain-main. Di samping itu, makna dari Al-Hakim adalah dialah zat yang satu-satunya berhak untuk menetapkan hukum. Di antara nama Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak membutuhkan seluruh makhluknya, tetapi semua makhluk itu butuh kepadanya. Dia juga adalah Al-Karim, yang maha pemurah. Dengan kepemurahannya dia memberikan balasan kepada amal perbuatan hambanya meskipun kecil dengan pemberian yang melimpah. Tangannya selalu penuh dan selalu banyak memberi sepanjang siang dan malam. Meskipun demikian tidak pernah kehabisan. Saudara kaum muslimin, pernahkah kita bayangkan berapa sudah Allah berikan impak semenjak dia menciptakan langit dan bumi ini hingga hari ini? Saudara kaum muslimin, jangankan kepada seluruh bumi dan langit, kepada diri kita sendiri, bisakah kita menghitung berapa sudah impak kebaikan yang Allah SWT berikan kepada kita hingga hari ini? Allah tantang kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Meskipun demikian, apa yang ada di tangannya tidak pernah habis. Hijabnya adalah cahaya yang apabila disingkap olehnya, niscaya sinar wajahnya akan bisa membakar seluruh makhluk yang bisa dijangkau oleh pandangannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum," wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, bangsa jin ataupun manusianya, qaum fi sa'idin wahidin, mereka semuanya berdiri di satu tanah lapang, fas'aluni, mereka semua meminta hajat dan kebutuhannya kepadaku. Hajat dan kebutuhan manusia beragam-ragam. Ada yang minta kesehatan, minta jabatan, ada yang minta umur yang panjang, ada yang minta kekuasaan dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Fa'ataitu kulla wahidin min mas'alatah. Aku akan berikan setiap peminta sesuai dengan permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi. Yang demikian itu tidak akan bisa mengurangi kekayaan yang ada di sisiku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti berkurangnya air laut bila dicelupkan jarum padanya. Saudara kaum muslimin, dialah sebaik-baik pemurah. Dia memberikan sebelum diminta, dan dia memberi melebihi dari apa yang diharapkan. Dia menghargai setiap amalan yang sedikit dan dia mengembangkannya. Dia mengampuni seluruh dosa dan kesalahan, menyembunyikan segala aib sekalipun aib-aib itu banyak. Dia mencintai orang-orang yang menangis dan menghibah kepadanya. Siapa yang tidak memohon dan meminta kepadanya, dia akan murka kepadanya. Dia menutupi aib dan dosa kesalahan hambanya di saat hamba itu sendiri tidak mau menutupi kesalahan dirinya. Dia merahmati dan menyayangi mereka sementara mereka sendiri tidak mau menyayangi dirinya. Dia mengirimkan hamba-hamba pilihannya dari kalangan para nabi dan para rasul agar mereka semua mendapatkan hidayah. Dia turunkan kepada mereka kitab-kitab, namun di antara mereka ada yang mendustakan para nabi dan para rasul tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh hamba-hamba pilihannya. Saudara kaum muslimin, bahkan dia turun setiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Dia menawarkan kedermawanannya kepada makhluknya. Dari atas langit dunia dia berkata, "Mal min salin bauti." Adakah yang meminta, aku akan berikan permintaannya. Hal min mustaghfirin faghfirlah. Adakah yang meminta ampun, aku akan ampuni dosanya. Wa hal min da'in fastajibulah. Adakah yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Saudara kaum muslimin, dalam hadis yang lain Allah berfirman, "Dzalika li anni wajidun, dzalika li anni jawadun majidun wajidun." Yang demikian itu kata Allah, karena aku ini maha pemurah, aku ini maha dermawan, aku ini maha kaya, aku ini maha mulia. Af'alu ma urid, aku berbuat sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Ata'i kalamun wa adzabi kalamun. Pemberianku hanyalah sekedar ucapan, siksaku hanyalah sekedar ucapan. Innama amri li shay'in idza aradtu an aqula lahu kun fayakun. Perintahku kepada sesuatu, jika aku menghendakinya, aku akan hanya cukup berkata, jadilah, maka jadilah dia. Saudara kaum muslimin, itulah dia di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah, Rabb kita, pencipta kita. Allah memiliki banyak nama dan tidak terbatas.
Allah sebutkan di antara nama-nama tersebut 99 nama di dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang bisa mengenalnya, menghafalnya, mengamalkannya dan meyakininya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama Allah itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan orang-orang yang mereka menentang, menolak nama-nama Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi'anni nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan kami bersaksi engkaulah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau, al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad, yang maha esa, yang tempat bergantungnya seluruh makhluk, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.